Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatun mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi alhamdulillah kita melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Semoga antum semuanya dikaruniai keistiqomahan untuk mempelajari bahasa yang indah, bahasa yang Allah pilihkan kepada umat Islam ini untuk dipelajari dan diwajibkan kepada hamba-hambanya. Allah tidak memilih bahasa lain terkecuali bahasa Arab. Semoga kita termotivasi ini bukan karena yang lain, tapi kita belajar ini karena lillahi ta'ala, sehingga amal-amalan kita mempelajari kita dicatat oleh malaikat kiraman katibin yang senantiasa mencatat amal kebajikan-kebajikan, dan proses ini menambahkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bersalat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, afwan ya Ustaz, mungkin masih batuk ini, masih serak suaranya. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya dengan baik. Keterbatasan suara yang seperti inilah, kita nggak bisa menjadikan suara itu bisa indah dan jelek, tergantung itu iradah Allah, qadanya Allah. Jadi Allah berkehendak suara saya waktu ini lagi kurang fit. Nah, materi yang ingin Ustaz bahas dalam pertemuan ini, kalau sebelumnya semalam Ustaz bahas tasrif fi'il mudhari, antum harus wajib menghafalnya itu semuanya. Nah, sekarang ini kita harus mengenal pembelajaran berikutnya, itu adalah mengetahui kalimat isim mudzakkar dan muannas. Nah, nanti ada sinkron hubungan antara fi'il dan isim ini. Bagaimana hubungannya? Ketika antum nanti membuat kalimat, kalau fi'ilnya itu sifatnya mudzakkar, maka isimnya juga sifatnya mudzakkar. Mudzakkar itu apa? Mudzakkar itu artinya laki-laki, ya, ikhwan. Dan harus sinkron, mana fi'il tasrif lughawinya ini yang mudzakkar, itu domirnya itu adalah laki-laki, dan mana yang muannas, domirnya itu perempuan. Nah, kalimat isim ini harus sejalan dia, mengetahui isim mudzakkar dan muannas. Jangan terbalik-balik pada saat nanti ketika melafazkan sebuah kalimat. Contoh, zahaba Fatimatu ila suq. Kira-kira cocok enggak nih? Antum kan sudah belajar nih fi'il madhi. Zahaba fi'il madhi. Domirnya apa itu zahaba? Huwa. Huwa itu artinya apa? Dia seorang laki-laki. Tapi antum masukkan di situ Fatimah. Zahaba Fatimah, berarti enggak cocok. Kenapa enggak cocok? Karena kita belum menguasai mana mudzakkar mana muannas. Fatimah itu perempuan, muannas dia, berarti enggak cocok. Jadi kalau mau cocok yang mana? Maka zahaba ini kita ganti domirnya menjadi fi'ilnya menjadi yang muannas juga, karena Fatimah juga muannas. Maka caranya adalah zahabat Fatimatu ila suq, minas suq, telah pergi Fatimah dari pasar. Nah, jadi begitu. Atau ila suq, ke pasar. Nah, antum semuanya pentingnya kenapa kita harus mengetahui mana isim mudzakkar dan mana isim yang muannas. Nah, pertama Ustaz akan membahas dari sisi yang muannas dulu lah. Yang mudzakkar dulu, ya. Isim yang mudzakkar, laki-laki. Ya, jadi sebuah kalimat itu, bahasa Arab itu kapan dikatakan itu mudzakkar. Nah, jadi kalau bicara isim kapan dia dikatakan mudzakkar ini penting. Isim itu bentuknya laki-laki.
Jadi kalau bahasa Indonesia beda kalau kita sebut laki-laki orang. Tapi kalau dalam bahasa Arab menyebut laki-laki mudzakkar itu bukan hanya makna orang, tapi bisa juga makna benda mudzakkar itu. Ya, bisa juga makna hewan, tumbuh-tumbuhan. Bisa diketahui itu ini mudzakkar. Beda sama lagi bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesia mudzakkar kan orang laki-laki. Siapa namanya? Udin. Tahu itu berarti mudzakkar laki-laki dia. Siapa lagi namanya? Pak Parto. Laki-laki itu. Tapi kalau bahasa Arab benda, meja bahasa Indonesianya. Laki-laki atau perempuan, bingung orang menjawabnya. Ya. Kalau ada yang mengatakan itu benda itu perempuan, Ustaz, bahaya, berarti bisa dipersunting dia. Dalam bahasa Arab disebut mudzakkar, bisa disebut mudzakkar, tapi bukan arti yang hakiki bahwa itu laki-laki, enggak. Karena ini hanya untuk memudahkan antum nanti ketika menyusun kalimat. Nah, yang pertama yang mudzakkar itu adalah nama laki-laki. Jadi setiap nama laki-laki, orangnya laki-laki pasti mudzakkar. Catatan pertama. Baik bahasa ajam, ya bahasa yang di luar bahasa Arab, kan banyak itu. Siapa namamu? Namaku Sugianto. Sugianto itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Jawa. Kalau ditanya mudzakkar atau muannas, dia mudzakkar. Banyak mudzakkar ya. Muhammadun, contohnya Ahmadu, Hamzah, Aliun, Utsmanun. Ya, pokoknya nama laki-laki itu pasti mudzakkar. Kenyataannya kan juga banyak orangnya laki-laki tapi kayak perempuan namanya Ustaz. Mudzakkar atau muannas? Dia tetap mudzakkar. Ya, meskipun namanya perempuan. Siapa nama kamu? Namaku adalah Sugiani kalau malam Ustaz, tapi dia laki-laki. Dia tetap mudzakkar. Kemudian yang kedua, yang disebut mudzakkar itu adalah tidak diakhiri ta' marbutah. Jadi kalau antum melihat kalimat, tahu kan yang namanya ta' marbutah? Ta' marbutah ini Ustaz sering ulang, gambar bulat titiknya 2 di atas. Itu macam ini dia modelnya. Ini ta' marbutah nih. Nah, tidak diakhiri ta' marbutah berarti harus ditanamkan dulu, diyakini dulu bahwa setiap yang tidak diakhiri ta' marbutah pasti mudzakkar, terkecuali ada juga nanti ya. Pada dasarnya harus ditekankan dulu bahwa setiap yang tidak diakhiri ta' marbutah pasti itu bukan mudzakkar. Jadi dibalik. Pokoknya apapun kalimatnya, melihat isim itu kan antum sudah belajar tanda-tanda isim kemarin kan. Isim yang tidak ada ta' marbutahnya pasti dia itu adalah mudzakkar. Bahasa Arabnya meja apa? Maktabun. Mudzakkar atau muannas? Enggak ada ta' marbutahnya, berarti mudzakkar dia. Ini paling enak kalau benda. Kalau benda, tumbuh-tumbuhan itu untuk mendiagnosa, mengecek dia itu laki-laki atau perempuan, mudzakkar atau muannas, tengok kalimatnya. Makanya penting antum hafal mufradat. Memperbanyak mufradat antum. Jadi kalau antum banyak mufradatnya, sudah bisa membayangkan. Ini kalau benda ya. Kalau benda, lihat akhirnya. Akhirnya itu pakai ta' marbutah atau tidak. Bapak bahasa Arabnya dinding. Dinding jidarun. Makanya Ustaz sering sekali ngirim mufradat antum hafalin. Jidarun. Ada tidak ta' marbutahnya? Enggak ada, berarti dia mudzakkar. Lampu, bahasa Arabnya apa? Misbahun. Ada ta' marbutahnya atau tidak? Enggak ada, berarti mudzakkar. Meja apa? Kursi. Kursiyun. Nih. Kursiyun. Ada ta' marbutahnya atau tidak? Enggak ada. Ya, antum makanya ketika Ustaz ngomong bahasa Arab antum sudah terbayang, oh ini pakai ta' marbutah atau tidak. Ketika membaca, tengok ada ta' marbutahnya atau tidak. Oh, enggak ada, berarti dia itu mudzakkar. Nah, ini penting yang ikhwan sekalian mengetahui tentang mudzakkar ini. Nah, jadi yang kedua itu adalah
tidak diakhiri tak marbutah. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya kecuali nama orang. Jadi nama orang bahasa Arab itu banyak pakai tak marbutah, berarti jangan antum katakan dia itu perempuan. Siapa namamu? Namaku adalah Hamzah. Hamzah kan pakai tak marbutah. Berarti kata Ustaz Toha kemarin, kalau tidak diakhiri tak marbutah berarti muannas perempuan. Berarti kamu bencong ya karena tak marbutah. Enggak, karena dia nama laki-laki maka digolongkan sebagai mudzakkar. Jadi begitu. Pengecualian khusus nama laki-laki. Jadi begitu ikhwan. Kalau dia nama orang yang pakai tak marbutah itu tetap mudzakkar. Tapi kalau dia laki-laki, nah kalau yang Ustaz maksudkan di sini lazimnya adalah sering digunakan tidak diakhiri tak marbutah itu benda, tumbuh-tumbuhan, ya, benda banyak tuh benda-benda apa yang Ustaz sebutkan tadi. Ya, itu yang Ustaz sampaikan tentang yang kedua, mudzakkar itu adalah tidak diakhiri tak marbutah. Yang ketiga, tidak diakhiri alif ta'nis. Alif ta'nis ini nanti antum harus tahu alif ta'nis. Alif ta'nis itu adalah modelnya kayak iya di belakang tapi enggak ada titiknya. Ya. Seperti ini. Ini alif ta'nis nih, fudla. Ini nampak nih kursor Ustaz. Fudla ini alif ta'nis, iya-nya terakhir itu. Ta'nis. Ta'nis itu berarti menandakan akhwat perempuan. Ini sugra, ya, kubra, sauda, kayak ini alif nih. Ini alif ta'nis namanya. Jadi begitu. Berarti dia itu tidak diakhiri alif ta'nis, berarti itu adalah mudzakkar. Namun pada umumnya untuk menentukan mudzakkar itu paling enak dua inilah. Nama laki-laki tidak diakhiri tak marbutah. Oke, fahimtum sampai di sini ya. Ini tentang mudzakkar. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang muannas. Jadi kalau antum sudah mengerti mudzakkar, harus berarti dia kalau bukan mudzakkar berarti muannas. Begitu. Jadi apabila isim itu kalau enggak mudzakkar, isimnya mudzakkar pasti muannas. Kalau enggak laki-laki itu isim, berarti isim itu adalah perempuan. Contoh, kalimat yang muannas, kita masuk lagi yang muannas. Yang muannas itu untuk mengetahuinya yang pertama adalah nama wanita. Kalau laki-laki tadi nama laki-laki. Kalau nama wanita. Nah, apapun namanya yang penting orangnya itu wanita, itu berarti adalah muannas. Fatimatu, Aisyatu, Zainab, ya, Maryam, ya, Hindun, ya, ini sering digunakan dalam bahasa Arab, itu nama wanita. Ya, banyak nama wanita. Nurul Aini, Nurul Fatia, Zahra. Berarti antum ini nama berarti muannas dia, muannas. Nah, ini mudah. Kemudian yang kedua diakhiri tak marbutah. Nah, biasanya ini benda ya, kebalikan dari ini. Kebalikan. Kalau benda rata-rata yang benda itu diakhiri tak marbutah itu pasti dia muannas. Benda, tumbuh-tumbuhan. Bahasa Arabnya papan tulis apa? Saburatun. Saburatun papan tulis. Ada tak marbutahnya tuh kan? Mudzakkar atau muannas? Muannas dia. Kemudian madrasatun. Madrasatun pakai tak marbutah atau tidak? Pakai tak marbutah. Semuanya itu adalah muannas. Banyak sekali muannas itu. Ya, kalau diakhiri tak marbutah itu adalah muannas. Oke, sampai di sini paham ya. Tumbuh-tumbuhan bahasa Arabnya pohon, syajaratun. Itu berarti muannas. Hujratun, kamar, muannas. Dan seterusnya ikhwan.
Kemudian yang ketiga, yang muannas itu bisa diketahui alif ta'nis. Alif ta'nis itu macam ini modelnya. Antum tengok di sini ini ya. Alif ta'nis nih ada kata ya di belakang tu, fudla, sughra, kubra, ya. Kemudian humara, sauda. Jadi begitu. Biasanya sebelumnya itu. Baik, itulah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan sekalian, tentang pembelajaran kita isim mudzakkar dan muannas. Karena ini ada urgen Ustadz ini, maka Ustadz tidak dulu melanjutkan karena ada hal yang mendesak. Jadi antum kita sambung lagi dalam pertemuan berikutnya terkait dengan pembelajaran isim mudzakkar dan isim muannas ini. Antum review kembali pembelajaran Ustadz kalau masih kurang paham, dan bisa langsung telepon Ustadz ke nomor langsung kalau nggak paham. Kalau nggak nelpon berarti Ustadz nggak paham, karena Ustadz nggak tahu yang mana wajah orang paham, apalagi jarak jauh. Kalau masuk lokal tahu Ustadznya, oh ini wajahnya nggak paham nih, meskipun nggak bicara. Jadi gitu. Barakallah, itu saja dari Ustaz, yassarakumullah. Semoga Allah memudahkan bita'limil arabiyyah dalam mempelajari bahasa Arab. Kita tutup doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.